Era Jaya Swasembada atau kode saham Era, atau lebih dikenal dengan produknya Erafone ya di kalangan masyarakat ya. Awalnya ini setahu saya ini adalah perusahaan distributor iPhone ya, tapi semakin kesini hampir semuanya smartphone dari dia. Dan secara data pun nanti kita akan melihat ya seperti apa dia sekarang kondisinya. Cuman tadi di left thread kita sudah bahas sedikit di teknikalnya. Era ini salah satu saham yang oke secara teknikal saat ini, tetapi di video kali ini kita akan lebih membahas tentang fundamental dari perusahaan ini. Apakah sebagus itu sesuai dengan teknikalnya, atau memang ada something ya yang membuat perusahaan ini sejak awal Januari 2022 mengalami penurunan. Oke, ini data kuartal ketiga 2022 atau tanggal 30 September 2022. Ini website dari erajaya.com, dan ini kerangka strategi mereka. Mereka ada offline B2C, berarti bisnis langsung ke customer. Lalu ada online B2C sama. Lalu online B2B, berarti ada kerjasama langsung dengan perusahaan. Offline B2B dan B2B2C. Nah, ini yang menarik ya, yang B2B2C. Oke, ada Era Jaya Digital, Era Jaya Aktif dan Lifestyle, Era Jaya Beauty and Wellness, Era Jaya Food and Nourishment. Ini bisa dikatakan subdivisinya, atau bisa dikatakan bagian-bagian dari si Era Jaya ini. Nah, ini jaringannya mereka 97 pusat distribusi, 97 1447 outlet retail, ini luar biasa, dan plus minus 69.000 reseller pihak ketiga. Bahkan ada yang di luar negeri, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia juga ya, ada yang di Malaysia juga. Nah, ini pusat distribusinya tipis-tipis ya, ada yang di luar juga. Oke, luar negeri ada 6 pusat distribusinya, retailnya ada total 176 ya, ada Singapura dan Malaysia. Ini Sulawesi, hampir setiap provinsi ya ada ya untuk si Era Jaya ini, luar biasa. Ini sekilas tampilan dari websitenya. Ini tata kelola tentang kami, profil perusahaan kita mau lihat sedikit. Didirikan baru 1996, kegiatan usahanya sekarang importir, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet, subscriber identity model card atau SIM, voucher isi ulang operator jaringan seluler, aksesoris perangkat Internet of Things atau IoT, penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service serta layanan perlindungan ponsel melalui produk Tech Protect, dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerja sama dengan perusahaan multi finance terkemuka di Indonesia. Intinya tentang IT lah, simpelnya gitu aja. Ini gambaran dari organisasi mereka, dari Dewan Komisaris, audit, dan kawan-kawan. Dari segi usia ya di 96, ya bisa dikatakan baru lah ya, baru perusahaan ini. Di publik ada 45% yang mereka listingkan. Nah, ini pemegang saham pengendalinya itu PT Eralink International 54%. Nah, ini udah komposisinya ini ya, PT Eralink 54 dan saham berpendaraannya 0,32. Oke. Kita sedikit ya menelisik di laporan keuangan di kuartal ketiga. Kalau kita hanya berpatokan, nah ini biasanya yang sering dilakukan oleh kita, yaitu saat laporan keluar adalah perusahaannya untung nggak dibandingkan tahun lalu. Itu langsung spesifik gitu. Nah, kalau hal itu yang teman-teman cari, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ini perusahaannya mengalami penurunan pendapatan, net profitnya turun. Sebelumnya ada di angka 719 miliar di kuartal ketiga 2021, sekarang 680 miliar. Atau penurunannya kalau kita hitung sebesar bagi 719 mengalami penurunan 5%. Tidak besar memang,
Tetapi banyak pasti yang menilai perusahaannya gak menarik nih karena labanya turun di saat banyak perusahaan lain ya mungkin di sektor lainnya mengalami kenaikan. Nah ini pasti banyak sekali teman-teman yang berpikir seperti itu. Apakah itu salah? Enggak juga, karena penilaian itu subjektivitas ya. Jadi so aja sih, wajar-wajar aja sih. Biasa saja kalau ada yang menilai seperti itu. Cuman kita di sini coba ya menelisik ya, why net profitnya bisa turun meskipun cuma 5%. Padahal penjualannya mereka tuh naik. Sebelumnya 31 ini berapa nih? 1000 juta miliar 31 T, sekarang 34, hampir 35 triliun gitu. Oke, kita ulas terlebih dahulu dari asetnya aja dulu lah. Lebih enak kan melihat dari yang paling atas depan lah. Dari total aset lancarnya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Akhir tahun dia 6,6 triliun, sekarang 10,1, luar biasa kenaikannya. Cuman di satu sisi aset yang terlalu banyak ini juga nggak baik ya. Bisa dikatakan nanti asetnya ini malas dalam mencari ya untuk bergerak untuk mendapatkan income perusahaan. Buat apa? Tujuannya tuh untuk apa? Kalau kita simak kenaikan paling signifikan itu di persediaan. Sebelumnya 3,9 T, sekarang 6,6. Naiknya luar biasa ya. Jadi 6,6 dikurangi 3,9 dibagi 3,9, kenaikannya 69% sendiri. Nah ini kan memang yang naik itu bagus, tapi buat apa ini persediaannya begitu banyaknya? Berarti ada yang salah nih, ada yang kurang oke nih. Kok bisa ini persediaannya naik begitu luar biasanya? Kalau kita cek persediaan paling besar kenaikannya itu ada di telepon seluler dan tablet. Dia capai 4,8 T sendiri, sebelumnya 2,8. Berarti kita bisa berasumsi kalau hanya dari ini sendiri ya, berarti sales dari mereka atau marketing dari mereka itu nggak jalan. Kenapa? Ya ini barang tersedia loh dalam bentuk telepon seluler dan tablet, itu 4,8 triliun. Berarti marketing mereka, sales mereka ini bisa dikatakan kurang efisien, kurang oke. Kalau hal yang lain kayak ini komputer dan peralatan elektronik lainnya, kenaikannya masih make sense lah. 221 jadi 344 masih make sense. Tidak seluar biasa yang telepon seluler dan tablet. Itu asumsi pertama ya, sales mereka kurang efisien dalam mendapatkan revenue atau pendapatan. Asumsi yang kedua adalah mungkin ini mereka ya sudah tahu di mana barang-barang bahan bakunya nanti kedepannya akan mengalami kenaikan. That's why dia di sebelumnya sudah menimbun atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya itu sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Apakah itu salah? Ya itu strategi. Itu make sense saja sih. Nah, ada dua asumsi yang di situ. Oke, terus aksesoris lainnya selain itu masih make sense sih, yaitu yang paling besar banget ada telepon seluler dan tablet. Oke, itu dari asetnya sendiri, aset lancar ya. Terus kita cek lagi, kasnya mengalami penurunan. Ya, tidak terlalu signifikan, kasnya masih normal-normal aja. Biasa saja, nothing special ya menurut saya. 497 miliar. Nah, ini yang kurang oke ya. Saya akan mengatakan seperti itu, kurang oke dari hutangnya atau liabilitas. Bagi dua ya, jangka pendek dan jangka panjang. Dimana yang utang bank jangka pendek, nah ini gila nih. Ada utang yang harus dibayar dalam jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebesar 3,2 triliun. 3,2 triliun sendiri. Ini luar biasa, begitu besarnya ya. Ini ya. Kalau utang usaha ya masih ada kenaikan memang 2 kali lipat, tapi utang usaha ini kan dengan pihak ketiga ya bisa ditunda dan bisa tidak, dan sering kalinya tidak membebani adanya bunga. Sedangkan utang terhadap bank ini kan ada bunganya yang harus dibayarkan. Ditambah ini utang bank jangka panjang ini pun juga sama ini pun juga ada bunganya. Berarti kalau di total hutang yang berbunga dari perusahaan secara jangka panjang itu hampir 3,5 triliun. Gila nih, gede banget.
dengan aset mereka mengendap tadi dalam bentuk telepon dan tablet ya tadi ya, 4,1 triliun sendiri. Harusnya kalau itu semua terjual bisa lo bayar utangnya. Tapi kan itu tadi macet lah ya, atau itu hanya strategi untuk mengakali bahan baku. Saya juga masih belum mengetahui ya kenapa kok bisa naiknya setinggi itu. Nah ini yang jadi korelasi, yang jadi concern saya adalah utang jangka panjangnya too much, besar banget, banyak banget nih, 3,2. Kalau di total sama utang bank jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari setahun nih hampir 3,5 T. Gede banget nih, gede banget. Resikonya itu kita sudah tahu ya, perusahaannya resikonya itu. Udah, mungkin concern saya di situ sih, persediaan yang naiknya kenceng, gila banget, dan utang bank jangka pendek yang luar biasa, 3,5 T. Cashnya pun tidak bisa menolong apa-apa ya, nggak ada 1 T aja nggak ada gitu. Jadi ini perlu jadi perhatian lah buat teman-teman. Oke. Penjualannya ini tadi naik ya, penjualannya naik, beban pokok naik. Kalau kita cek di penjualan, sektor apa yang membuat dia perform banget nih? Sektor apa yang membuat dia naik banget? Ini dari penjualan. Nah, dibagi pada beberapa ya, telepon seluler dan tablet, produk operator, komputer dan peralatan elektronik, dan aksesoris lain. Paling banyak masih tetap telepon seluler dan tablet. Karena memang hampir setiap bulan ya saya bisa mengatakan tiap produk itu punya produk baru yang muncul ya. Nah ini jadi dari segi perubahannya tiap tahun, tiap bulannya itu sering berganti-ganti, yang harus mewajibkan juga sebagai perusahaan ya, harus cepat juga terjualnya. Kalau nggak kejual, produk-produk itu kan bisa dikatakan produk lama ya, meskipun baru ya. Tapi orang kan menilai, ini udah lama, ini udah ada yang baru lagi nih, dengan spesifikasi yang mungkin lebih oke dan harganya lebih murah. Itu kan yang diinginkan oleh masyarakat sih. Nah ini kalau marketingnya atau salesnya kurang jago dalam mendistribusikan produk-produk tersebut, efeknya adalah banyak produk-produk lama yang nganggur di gudang. Nah mungkin itu yang terjadi kenapa persediaannya naik kencang. Itu sih. Oke, dimana ini telepon seluler ini dari total ya, salesnya sendiri dia menyuplai sebesar 79%, luar biasa nih, luar biasa. Yang lainnya hanya ya tipis-tipis lah. Produk operator komputer nih tidak sangat signifikan sih, tidak sesignifikan itu. Memang yang telepon seluler dan tablet yang gila-gilaan. Oke, itu kondisinya, penjualannya oke di Topang itu. Kondisinya secara penjualan oke, tetapi naik ya, kenapa net profitnya turun? Nah ini kalau kita cek ada beban penjualan dan distribusi yang naiknya juga gede juga, selaras lah ya, belasan persen sama juga dengan penjualannya. That's why di akhir di net profitnya ini tidak besar, tidak signifikan. Nah yang sisi positifnya lagi, selain penjualannya perusahaan masih oke ya, cuman ini kurang efisien dalam memotong beban. Ini positifnya lagi menurut saya adalah perusahaan bisa mendapatkan income lain dari selain menjual produknya, yaitu pendapatan keuangan. Berarti mereka pintar nih naruh duit dalam instrumen investasi. Ini kita cek di note nomor 2 ya. Nggak ada nih di note nomor 2 tentang pendapatan keuangan ya. Mereka naruh di mana nih? Pendapatan keuangan kalau kita cek, ini nomor 2 tidak dijelaskan ya di notesnya berapa aja. Mas 2 ini banyak banget nih. Oke, nggak ada nih pendapatannya. Karena saya pengen ngelihat ya, ini pendapatannya tuh dari mereka invest di mana aja gitu. Apakah di SBN atau deposito atau penjualan saham anak perusahaan atau emit lah. Nah itu pengen dicek, pengen saya tahu. Kalau karena dari situ kita juga bisa tahu ya, kalau mereka
naruh di SBN atau naruh di deposito, berarti mereka aware. Perusahaan aware di mana ngapain uang nganggur banyak-banyak di kas, mending dibuat kerja, disuruh kerja. Itu positifnya. Jadi kalaupun nantinya mereka punya kas yang gede, mereka akan cerdas untuk memutar biar uang ini juga kerja kayak mereka. Nah, tetapi kalau mereka dapat duit dari penjualan saham, pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya mereka bisa dapat penjualan lagi nggak sebesar itu? Padahal mereka sudah tidak punya porsi yang sama sebelumnya. Nah itu sih bisa dikatakan apa ya tantangannya ya kalau menjual saham. Nggak ada sih, nggak ada di penjelasannya di sini. Penjualan pendapatannya di pendapatan keuangannya dari. Oke. Padahal ada sisi positifnya lagi ya perusahaan ini. Sejak awal Januari harganya tuh hampir di 600, sekarang 420. Apa aja 600, sekarang 420 dibagi 600, perusahaan sudah turun hampir 30%. Ini sudah oke banget, udah murah. Secara PI rasio pun udah 7. PBV pun 1,06. Cuman resikonya kita tahu bahwa perusahaan ini hutangnya gila dalam jangka pendek. 3,5 triliun sendiri loh. Cashnya hanya 498. Ya setengah T aja nggak ada nih. Nah itu PR-nya ya, resikonya di situ. Sisi positifnya dia masih bisa mendapatkan kenaikan sales yang oke. Sisi negatifnya lagi banyak persediaan yang nganggur percuma. Bisa dikatakan wasting time lah ya menurut saya. Wasting time. Karena kalau mereka bisa menjual dengan cepat kan uang tersebut bisa diputar lagi untuk yang lainnya, untuk capek kah, untuk membeli investasi yang lainnya kah, atau mungkin ditaruh di aset-aset instrumen investasi lainnya. Nah itu. Jadi sebaiknya beli apa tidak untuk Gera. Kalau untuk invest dengan total hutang yang begitu banyaknya, mungkin perusahaan ini bisa lah dibuat watchlist dulu lah. Jangan terburu tergiur dengan perusahaan udah turun banyak dan semacamnya ya. Karena ini hutangnya besar banget. Berkaca dari sebelumnya ada perusahaan namanya Sri Rezeki, kode saham Sril. Teman-teman tahu perusahaan ini sering muncul, bisa dikatakan PER dan PBV-nya udah murah, tapi hutangnya gede banget. Hutang yang gede banget yang berefek setahu saya sampai video ini di-tag, Sril ini masih disuspend. Nah ini kalau hal itu terjadi, apakah Ira akan seperti itu? Enggak, ini cuman worst case saja ya. Contoh terburuk banget yaitu ada Sril kayak gitu. Jadi jangan menyepelekan yang namanya hutang. Apalagi ini hutang jangka pendek. Nah itu poinnya di situ. Mungkin itu yang bisa saya share. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan insight yang lainnya atau punya insight yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Dan secara teknikal oke aja sih perusahaan ini sih. Tapi untuk invest ada saham lain sih yang lebih menarik. Meskipun perusahaan ini termasuk kategori perusahaan murah.